Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Baik, Pak. Baik, hari ini kita akan belajar SKI, yaitu tentang organisasi Islam sebagai dampak dari adanya gerakan pembaharuan. Definisinya yaitu perubahan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakuannya disebut mujaddid. Yang kedua yaitu pembaharuan di dunia Islam. Pemikiran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam timbul terutama sebagai hasil kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak itu, umat Islam abad ke-19 bahwa mereka telah mengalami kemunduran di pertandingan dengan Barat. Sebelum periode modern, kontak sebenarnya sudah ada, terlebih antara kerajaan Utsmani yang mempunyai daerah kekuasaan di daerah Eropa dengan beberapa negara barat. Pembaharuan yang diusahakan pemuka-pemuka Utsmani abad ke-18 tidak ada artinya. Usaha dilakukan di abad ke-19 ini kemudian yang membawa kepada perubahan besar di Turki. Hal ini dilakukan karena betapapun hebatnya paham-paham yang dihasilkan para ulama atau pakar di zaman lampau, itu telah ada kekurangannya yang selalu dipengaruhi oleh kecenderungannya, pengetahuan, situasi sosial, dan lain sebagainya. Paham-paham tersebut di masa sekarang mungkin masih banyak yang relevan dan masih dapat digunakan, tetapi mungkin sudah banyak yang tidak sesuai lagi. Yang ketiga yaitu adapun tokoh-tokoh pembaharuan yang ada di Turki. Yang pertama Muhammad Ali Pasha dengan usahanya menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu Al-Tahtawi yang berpendapat bahwa penerjemahan buku-buku barat ke dalam bahasa Arab penting agar umat Islam dapat mengetahuinya. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh yang berasal dari Turki. Yang pertama Sultan Mahmud II dengan mengadakan perubahan dalam organisasi pemerintahan di bidang pendidikan, antara lain menambahkan pengetahuan umum ke dalam kurikulum madrasah dengan sekolah militer, sekolah teknik, dokteran, dan sekolah perbedaan, mengirim siswa-siswa ke Eropa. Yang terakhir yaitu tahap pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan Islam telah melewati sejarah panjang secara historis. Perkembangan pembaharuan Islam paling sedikit telah melewati 4 tahap. Keempatnya menyajikan model gerak yang berbeda. Meski demikian, antara satu dengan yang lain dapat dikatakan sebuah perpaduan dan proses yang berkesinambungan. Hal ini karena gerakan pembaharuan Islam muncul bersamaan dengan fase-fase kemoderan yang telah cukup lama mendalam di dunia, yaitu sejak pemecahan pada abad ke-18 dan terus bertransip hingga sekarang. Mungkin ini yang Bapak dapat sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau Bapak yang bertanya? Baiklah, kalau tidak bertanya, Bapak akan bertanya. Ayo, sebutkan pembaharuan
yang ada di Turki? Siapa yang bisa menjawab? Pak. Oke, ayo saudara Rahma. Pembaharuan di Turki Sultan Muhammad II dengan mengadakan perubahan dalam organisasi pemerintahan. Bidang pendidikan antara lain menambahkan pengetahuan umum ke dalam kurikulum madrasah, mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, kedokteran, dan sekolah pembedaan, mengirim siswa-siswi ke Eropa. Baik, terima kasih untuk saudara Rahma telah menyampaikan pendapatnya. Baik, yang kedua, Bapak ingin bertanya tokoh-tokoh siapa yang ada di daerah Mesir? Pak. Baik, saudara Adit silahkan dijawab. Muhammad Ali Pasha dengan usahanya menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Baik, untuk saudara Adi, terima kasih telah menjawabnya lagi. Baik, yang terakhir Bapak ingin bertanya, pembaharuan yang di dunia Islam, apakah ada yang tahu? Ayo, siapa yang ingin menjawab lagi? Ya, Pak. Oke, saudara Adit Pembaharuan lagi, yang silakan dijawab ya. diusahakan pemuka-pemuka Utsmani abad ke-8. Bebas tidak ada artinya. Usaha dilanjutkan di abad ke-19 dan inilah kemudian yang membawa kepada perubahan besar di Turki. Baik, terima kasih untuk saudara Adi telah menjawab pertanyaan dari Bapak. Mungkin sekian yang Bapak dapat sampaikan dan mungkin cukup hari ini kita belajar. Bapak ingin mengasih tugas untuk minggu depan, kerjakan halaman 29 tugas pilihan ganda dan esai ya. Baik, Pak. Baik, untuk dikumpulkan langsung nanti setelah selesai langsung dikumpulkan ke kantor. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi